RRI Live Music. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Musa. Saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku, dongengkan cerita, kisah tentang jaya Nusantara lama, tentram kata raja di sana. Lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Musa. Ku ingin bukitku hijau kembali, semak rumput pun tak sabar menanti. Doakan ku ucapkan hari demi hari, sampai kapankah hati lapang diri. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Kami kan bernyanyi, hiburlah hati, nyanyikan baik padamu negeri. Damai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku, dongengkan cerita, kisah tentang jaya Nusantara lama, tentram kata raja di sana. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Musa. Nyanyikan pujaan untuk Musa. Selamat malam pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Selamat malam, dan malam hari ini tentunya senang sekali saya Muhammad Hasfi
Dan saya Dea Marisa Nadira. Dan kita berjumpa kembali juga nih tentunya di RRI Live Music ya. Persembahan dari Palangkaraya di RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Langsung dari Hall RRI Palangkaraya, Jalan MH Tamrin nomor 1 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan pemirsa RRI Net, selama 1,5 jam ya ke depan kita akan seru-seruan bareng nih di malam hari ini ya. Tentunya di RRI Live Music malam ini. Bersama Grup Luwes, halo para personil dari Grup Luwes, ada Bang Luis Arwando. Ya, halo juga. Iya, ada Bang Sulistyo. Asik. Waduh, udah dikode pakai bass nih. Dan ada Bang Ini Cecep. Halo. Oke, dan tadi penampilan RRI Net hari ini sudah dibuka sama lagu yang benar-benar kayaknya nostalgia banget ya. Jadi pemirsa RRI Net mungkin penasaran nih siapa sih yang membawakan lagu tadi. Jadi lagu tadi kan judulnya adalah Berita Cuaca yang diciptakan dan juga dipopulerkan oleh almarhum Gomloh. Dan tadi dengan apik dibawakan oleh Grup Luwes ini. Wow, luar biasa banget tentunya. Iya betul. Nah di RRI Live Music malam ini tentunya kita akan terus menikmati lagu-lagu yang akan dibawakan oleh Grup Luwes. Dan kita juga akan ngobrol-ngobrol tentunya ya dengan mereka. Makanya jangan beranjak kemana-mana. Dan baiklah dengarkan lagi ya. Tentunya kita bersama Grup Luwes dan ada 2 lagu langsung yang akan mereka bawakan di malam hari ini. Betul, jadi akan ada 2 lagu yaitu lagu Palangkaraya, ini lagu dari teman-teman Grup Luwes sendiri. Dan nanti juga mereka akan membawakan lagu Di Bawah Tiang Bendera. Nah ini adalah lagu yang diciptakan oleh Mas Iwan Fals. Nah gimana nih kira-kira, penasaran banget kan apakah ini bisa dibawakan dengan apik dan bikin kita nostalgia lagi? Jadi tungguin aja, jangan kemana-mana, tetap di RRI Live Music. Selamat menyaksikan. Seliling kotaku terbentang hutan luas. Di tanah ini ku lahir dan dibesarkan. Kotaku pun dibelah sungai Kahayan. Disinilah ku hidup tegar berdiri. Oh, kotaku yang cantik. Mari bersama-sama kita mempercantik. Oh, kotaku yang cantik. Mari kita jaga bersama-sama. Buanglah sampah pada tempatnya. Semakin cantik Palangkaraya. Bersatu padulah antar agama. Semakin cantik Palangkaraya. Kotaku pun dibelah sungai Kahayan. Disinilah ku hidup tegar berdiri. Oh, kotaku yang cantik. Mari bersama-sama kita mempercantik.
Ya, Palangkaraya saya ciptakan sendiri. Waktu itu saya datang ke kota cantik, saya melihat suasana kota yang luar biasa. Ya, terinspirasi dari selama saya berkunjung se-Indonesia ya, itu di sini ada tempat ibadah yang jejer namun nggak pernah ribut. Terinspirasi dari situ saya bikin lagu Palangkaraya, makanya ada bersatu padulah antar agama. Salah satunya itu, ya salah satunya meluas juga semakin cantik kalau kota Palangkaraya semakin bersih gitu. Begitu cantik, Mbak. Lagu berikutnya ya. Sampai lupa aku menyapa. Selamat malam pemirsa di rumah dimanapun berada. Ini 3 manusia sudah jinak semua ini. Jadi ya, menghibur pemirsa di rumah tentunya dengan tembang-tembang karya balada dari almarhum Gombloh ya. Juga karya dari Bang Iwan Fals tentunya, Di Bawah Tiang Bendera ya. Nah, ini agak turun sedikit nggak apa-apa ya Falsnya. Ya. Kita adalah saudara dari rahim Ibu Pertiwi, diterpa oleh gelombang, dibesarkan zaman di bawah tiang bendera. Dulu kita bisa bersama, dari cerita yang ada kita bisa saling percaya, yakin dalam melangkah lewati badai sejarah. Pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji, karena darah yang sama jangan berpanjang, karena tulang yang sama usah berpencar. Indonesia, 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 Indonesia. Mari kita renungkan, lalu kita bertanya, benarkah kita manusia? Benarkah bertuhan? Katakan, aku cinta kau. Pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji, karena darah yang sama jangan bertengkar,
berpencar. Indonesia, 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 Indonesia. Kita berdiri pada tanah yang sama, kita berjanji. Pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji. Indonesia. Masih di RRI Live Music, di RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Iya, pemirsa RRI Net, Anda juga bisa ya menonton acara RRI Live Music ini dengan cara mendownload di RRI Play Go di Play Store Android Anda. Atau kalian juga bisa mengunjungi website kami di rri.co.id dan bisa juga tonton di UCTV channel 130. Oke, dan sekarang ya kita akan ngobrol-ngobrol nih, lebih banyak ingin mengenal nih dari teman-teman grup Luis ini. Tadi kan udah dikenalin juga sedikit sama Dea ya, tapi mungkin lebih enaknya kalau kita ngobrol langsung nih pemirsa. Oke, silakan Kak Dea. Nah, aku mau tanya dulu nih sama abang-abangnya ya. Nah, kalau sekarang kesibukan dari abang-abang semua nih apa aja? Boleh diceritain satu-satu dulu mungkin dari Tio. Bang Tio ya, ya silakan. Baik, terima kasih pemirsa. Jadi kalau ditanya tentang kesibukan nih, pasti punya kesibukan banyak. Jadi apa ya? Dari bangun tidur. Ya? Dijelasin dari bangun tidur. Ya. Gak. Kami ini bangsawan. Wah, apa itu bangsawan? Apa itu? Bangsa tangyawan. Wow, bangsa karyawan. Siap-siap. Ya, jadi kalau saya kesibukannya hari-hari itu disibukkan dengan limbah kayu. Karena saya punya bengkel kecil di rumah mengelola limbah kayu. Kerajinan gitu. Jadi itulah hari-hari kami mengisi hidup-hidup. Wah sih, cari cuan. Dan ini sebenarnya apa ya? Kenapa ini luas ya begitu ya? Ini mungkin nanti diperjelas dengan yang pentolannya. Luas ini sebenarnya bener luas. Oh. Jadi artinya ketemunya ini kami ini kan sebenarnya pengamen jalanan semuanya ya. Oke. Jadi ketemunya ini enggak apa ya dia namain grup band juga enggak juga. Karena ketemunya ya pas waktu kita main ini dicomot-comot ya, itu jadinya luwes aja gitu. Mungkin gitu ya. Menurut saya versi saya begitu. Kalau nanti versinya. Kalau bahasa kerennya itu street musician. Wah, musisi jalanan. Pengamen jalanan, mungkin bukan musisi. Waduh, musisi dong. Nah, kalau Bang Luis sendiri gimana nih? Iya, selamat malam. Saya selalu bilang mitra kasih. Amin. Supaya ada terkenang dengan Luis. Kalau bilang terima kasih sudah biasa itu ya. Asik. Nah, selalu bilang mitra kasih. Dan presenter kita yang ganteng ini bakal kena penyakit BCA. Apakah itu BCA? Karena suka pakai topi. Ya, tahu BCA? Apa itu BCA? Botak cuman atas. Nah, itu makanya saya pakai topi. Makanya pakai topi nih Bang. Iya, mitra kasih. Kenapa saya membuat nama Luwes? Juga tadi ada anggota kami yang komplain karena belum tahu di panggung itu nggak usah pakai nama asli gitu ya. Seperti saya nama KTP nggak laku. Cari di kampung nama sesuai KTP malah orang nggak tahu. Kalau dulu saya pakai nama inisial Yuli Bauer ya, teman-teman di sini cuma udah tahu. Karena sesuatu hal intern saya ganti nama panggung Luis Arwandu. Nah, seperti itu. Lah kalau kesibukan kami setiap hari saya malam ngisi di kafe-kafe di Kota Cantik Palangkaraya. Boleh dikatakan kami berdua ya ada kafe cuman hari Selasa kita off, belum ada yang job. Jadi belum ada nih. Sok laris gitu. Udah di mana-mana gitu manggungnya Bang ya. Ya kalau teman kami yang di sebelah kiri ini agak malu-malu jinak gitu ya. Jinak. Itu kebetulan
Kemarin saya ngisi di sebuah kafe di daerah Kereng ya. Daerah Kereng ini teman ini datang dan saya lihat lumayan mainnya. Makanya saya ambil. Kalau kami berdua sudah ngegrup lama sih, tahun 2009. Kita Udah lama banget. ya, cuman sempat terpisah karena 2010 saya hijrah ke Kaltim. 2018 balik sini lagi, gabung lagi. Nah, seperti itu aktivitas saya. Tiap hari Kamis saya ngelesin gitar anak-anak, ada sanggar di sini. Jadi mungkin pemirsa khususnya di Kota Cantik Palangkaraya, jika mau belajar gitar dengan Louis, gratis tis. Boleh Jadi, tuh. ya. Gratis. Tuh, Saya mau gratis belajar, tuh katanya. Ada saya di mau belajar, Sanggar tapi Pelangi. kayak Moldi yang main gitar pakai mulut gitu bisa. Yang melodinya Bisa. pakai mulut bisa ya? Bisa banget itu. Bisa ya. ya. Oh, boleh. Iya. Bahkan main piano pakai kaki juga bisa. Wah. Nah, ini lanjut nih, mungkin ke Bang ini Cecep. Bang Iya. ini Cecep. Halo pemirsa RRI Palangkaraya. Asik. Kalau ditanya untuk kesibukan saya untuk hari ini, sekarang, saat ini saya sedang berkuliah semester akhir juga. Asik. Oke. Dan kesibukan saya di dunia musik, saya sering tampil di KPKP. Jadwalnya hari Kamis atau hari Sabtu. Nah, untuk yang penasaran mungkin sama Bang ini Cecep nanti dicari aja tuh di Iya. kafe mana ya. Nah, keliling Ada- aja gitu. Keliling aja dicari Iya, di mana, di mana nih Iya, kira-kira. bisa. Ditandain tapi Oke. ya pemirsa ya. Nah, aku mau tanya lagi nih ya Kak ya. Untuk bermusik sejak kapan? Mungkin dari Bang Tio dulu boleh? Wah, repot nih kalau tanya bermusik kapan nih masalahnya nih. Nggak dicatat ya. Mungkin kalau mengenal musik itu mungkin dari bayi mungkin sudah mengenal musik. Soalnya Iya sih, betul. pas lahir udah bawa gitar ya Mas ya? Berarti pertanyaannya diganti aja. Bermain musik sejak kapan? Itu. Nah, Kalau bermain musik itu seingat saya ya. SD kelas 4 itu sudah mulai belajar, maksudnya mulai belajar ngiringi teman-teman festival tingkat SD, Tingkat SD. kecamatan begitu. Mengiringi musik. Lomba. Oh, lomba. Biasanya lagu-lagu nasional begitu kan. Oke. Itu mulainya dari situ. Terus SMP putus. Putus. putus apa nih? Putus sambung. Oh, Belajar iya, itu kadang-kadang putus begitu. cinta Kadang- kan. Karena kalau di Jawa itu eskulnya memang agak banyak. Terus begitu hijrah ke Kalimantan, nah kebetulan tidak di kotanya saya waktu hijrah itu sempat kali berbicara tentang ini ya, tentang ini. Saya tuh pindah ke pelosok, beneran pelosok, jadi untuk bermusik nggak bisa. Untuk bermusik nggak bisa, vakum berapa tahun ya, 2 tahun ya. Terus saya belikan gitar walaupun jelek nggak apa-apa. Nah ternyata di sana itu diberikan saya itu satu gitar jelek. Di situ tuh setiap hari saya tuh dikumpul sama teman-teman tuh, rumah itu nggak pernah sepi. Jadi teman-teman ayo belajar. Walaupun saya sebenarnya nggak bisa juga, tapi teman-teman karena kita tuh pengennya tuh ngumpulnya teman-teman bukan masalah belajarnya. Jadi rumah tuh setiap hari rame sama teman-teman belajar gitar, sama-sama belajar. Sampai Main sekarang ya. pun sama-sama belajar juga. Sambil nongkrong ya. Bahasanya nongkrong ya Mas? Dulu? Iya nongkrong di rumah tapi bukan di kafe ya. Tongkrongan kami gitu ya. Oke. Siapa lagi nih? Masih? Boleh mungkin Bang Sulis nih. Saya? Oh iya. Bergiliran kan? Giliran. Saya mengenal musik ya mungkin karena keluarga semua itu terah musik ya. Jadi sebelum namanya grup Rock El Pamas booming, saya sudah sering dengar waktu itu, sering diajak. Kebetulan itu sepupu saya, pemain keyboardisnya yang sama Mas Toto Tewel. Namun saudara sudah berpulang di situ. Ya, saya sejak kelas 4 SD di kota saya Jogja sudah berani ngamen waktu itu. Berani ngamen ya namanya anak kecil walaupun pakai celana panjang kelihatan masih anak-anak ya. Namun waktu itu dihargai oleh mahasiswa dari se-Indonesia ya, karena waktu itu saya kelas 4 SD ngamen door to door dari pintu ke pintu di kampung gitu. Namun asik waktu itu, mereka senang. Wih masih kecil sudah bisa main gitar ya, dikasih 100 dulu koin ya 100 ya, itu rasanya senang banget ya. Akhirnya saya milih di musik sampai sekolah juga biaya dari musik dari ngamen. Jadi saya waktu itu prioritas, memang saya orang tua dulu guru hijrah ke Sumatera, jadi saya ikut buek sama Tambi
pensiunan polisi militer. Jadi saya ikut beliau, dididik keras. Namun saya disiplin. Akhirnya saya belajar musik sampai ya mungkin sampai dewasa punya anak. 2 tahun saya break musik, saya jadi manajer di sebuah PT furniture di ekspor keluar. Jadi menyimpang sedikit 2 tahun jadi manajer di PT. Bos saya dari Italia sama Prancis. 2 tahun saya langsung ke Malioboro lagi, mengamen. Akhirnya 2009 saya dikontrak dari PT Mirles Jakarta main film. Jadi waduh, ini banyak banget berarti nih. Udah nyanyi, tadi jadi manajer juga, terus main film lagi. Ya perjalanan itu. Mungkin kalau belum pernah lihat bisa dilihat filmnya, judulnya Jagat Kalicode 2009 sama Agus Ringgo. Oh, Mas Agus. Waduh, itu. Ternyata artis banget nih abang nih. Ya pengamen kami. Ya mungkin saya nggak jodoh waktu itu sama orang rumah, mau dikontrak 4 film lagi, film bioskop ya. Namun orang rumah nggak mengizinkan, akhirnya saya dibawa ke Palangkaraya 2009 Maret. 2 tahun hijrah ke Samarinda, perjalanan musik. Ya sampai gara-gara ini sudah sampai Raja Ampat ya, gara-gara main gitar ini. Jadi 2017 saya keliling Indonesia, dikontrak oleh HMII, Himpunan Musisi Indie Indonesia, namun di bawah naungan segmen Pora. Oke. Ya itu perjalanan musik saya. Sampai hari ini ya tetap bermusik pokoknya. Memang jiwa musisi. Tapi ada niatan mau main film lagi gak? Kira-kira? Ya sebetulnya pengen sih. Main Doctor Strange gitu? Suster ngesot ya. Tahu Doctor Strange 3 kan mau. Udah go internasional nanti, Iya tahu-tahu dong. nanti. Nah sekarang mungkin ke ini Cecep, silakan. Kalau saya belajar bermusik itu dari kelas 3 SMA. Waktu itu saya berani beli gitar sama adik, kami kongsian gitarnya, harga gitarnya itu cuma 200.000, itu pun beli sama om. Nah begitu, belajarlah sama om, dari kuncinya, dari lagunya, pokoknya waktu itu belajar lagu itu lagu Peter Pan yang paling saya ingat. Sampai pada saat kuliah saya ikut bergabung musik anak FISIP di kampus, dan di situ saya ditempa nyanyi dari main gitarnya biar bagus begitu. Ditempa apa diajar? Yang benar kalau ngomong. Tuh katanya apa tuh? Okay. Didikan militer juga nih. Iya. Terus tadi kan udah di ini juga sama ini kan, bahwa untuk sejarahnya nih, kira-kira terbentuknya ini nih kayak gimana sih prosesnya? Terbentuknya grup ini. Mungkin terbentuknya. dari perwakilan siapa nih boleh? Ya, siapa Ya. nih? Kalau terbentuknya itu sebetulnya kemarin dihubungi Mas Paulin saya. Kebetulan Tio kan waktu itu mau ngajar ya, ngajar di Sumba, mana? Di Sumba atau di mana? Tumbang Samba atau mana ya? Rencana mau ngajar sana, ngajar yaitu kan punya kesenian limbah kayu, menjadi dibikin tropi, dibikin ya ornamen-ornamen yang seninya nilainya sangat tinggi ya. Ternyata di pending, terus ngubungi bisa, makanya ikut kan. Akhirnya jadi ikut. Tadinya saya masih bukan meraba-raba ya, kalau meraba-raba nanti kan image-nya ke sana-sana. Jadi saya tik mana, lah saya ketemu ini Cecep ini kan. Wah udah ini Cecep saya hubungi sudah oke. Yang satu masih saya pending. Ternyata dia ngabarin. Akhirnya jadi ya namanya udah saya bikin grup luas aja. Simple aja, kita nggak pernah ribet-ribet. Siap. Tapi kalau memang jiwa musisi walaupun baru itu Bang ya udah erat banget gitu. Udah mainnya udah rapi. Bahkan tidak hanya rock, bisa duster juga gitu. Oh, Waduh. Oke. Nah aku mau nanya lagi nih ya Bang. Nah untuk alat musik nih mungkin dari Bang Tio ada berapa alat musik ini yang bisa dikuasai gitu kan, katanya banyak juga mungkin yang bisa dimainin alat musik. Kadang bisa main harpa juga ya. Siapa tahu harpa. Kayak dewa-dewa Yunani kan. Yang penting alat musik di depan dipukul bisa gitu. Bisa. Enggak sih, sebenarnya bermain musik itu tidak hanya ini ya, karena juga hobi, jadi kita belajar juga perkusi minimal di daerah ya, karena di daerah ini kita tinggalnya di Palangkaraya, coba kita
belajar perkusi yang ada alat-alat tradisi. Nah kebetulan waktu belajar itu teman-teman juga support teman-teman sanggar waktu itu. Belajar sama-sama sanggar tari malah alat perkusi karena kebanyakan kecapi, gendang, terus suling segala macam yang banyak mainkan anak-anak sanggar. Jadi kebetulan waktu saya masih SMA itu teman-teman welcome, ayo mau belajar. Wah senang saya ditawar gitu. Akhirnya sampai sekarang bisa. Artinya bisa nggak mahir ya? Oh iya, yang penting bisa dulu bisa. Betul. Nah, begitu. Alat kecapi. Apa kecapi? Perkusi. Perkusi. Mungkin itu ya. Saya banyak lari ke perkusi. Iya. Nah, mungkin kalau Bang Sulis gimana? Luis ya. Ya saya di samping gitar sama harmonika juga perkusi yang sangat saya kuasai. Yang lainnya juga sangat pinter sih. Ada organ, kecapi, ya apa arfa. Namun yang itu pinter menggadekan. Ya. Enggak pinter main namun pinter menggadekan alat itu. Oke. Selanjutnya? Kalau saya menguasai gitar sama kajon ini aja begitu. Oke. Iya. Baru 2 ya? Iya, baru 2. Enggak tertarik belajar klarinet gitu kayak Squidward gitu kan? Oh, alatnya enggak ada. Oh, enggak ada ya. Oke. Nah, aku juga mau nanya lagi nih, Bang. Kan tadi mungkin aktivitasnya juga banyak banget ya selain yang Abang lakukan tadi yang selain bermusik. Nah, cara pembagian waktunya gimana tuh antara bermusik dan pekerjaan yang lainnya? Kita nih sering ketemunya malam sih sebenarnya. Kalau siang ini makanya itu bangsawan tuh ya, bangsa Tangiawan jadi karena malam begadang gitu. Jadi kayak kelelawar gitu. Nah, jadi banyak aktivitas ketemunya sama Mas Luis itu kayak malam. Oke. Nah, saya malah karena kalau malam itu saya anggap buat hiburan ya karena pagi sudah kita kerja aktivitas jenuh, malamnya melepas lelahnya sama sambil teman-teman ngeronda gitu. biasanya. Di gitar ini jadinya begitu. Asik. Nah kalau Bang Luis sendiri gimana cara membagi waktunya dengan aktivitas yang lainnya mungkin? Iya kalau mungkin saya dikatakan seperti beliau dulu mantan wakil wali kota beliau Pak Mofid Sabtono. Saya dikatakan sampai ini multi talent. Nah, bagi waktu gitu ya. Ya pagi sampai siang saya buka ini jadi kayak promosi nih. Memang profesi saya itu banyak katanya. Saya juga di rumah buka terapi pijat capek, pijat keselau, sakit kanker liver ya kita layani dengan doa, dengan terapi pijat dengan jari 2 ini juga. Jadi bagi waktu saya sudah terjadwal pada intinya pagi sampai sore saya buka khusus untuk terapi. Asik. Nah, malamnya ya kita jadwal di kafe-kafe sudah pasti. Oke. Itu ya kebetulan ini memang bagus ya. Pas hari Selasa saya pas off juga acara. Ternyata kami bisa tahu sama jadwal dari Bang Luis nih. Soalnya agak sulit ngubungin manajernya katanya. Kalau manajer terlalu wah lah, kita saling mengisi sama teman-teman. Tidak ada namanya manajer kan berat ya, kita harus memanage, menggaji ya dan sebagainya, yang mengatur jadwal. Betul. Mas Tio sama ini Cecep. Makanya tadi nggak boleh komplain kamu di panggung harus ada punya nama embel-embel. Saya belum tahu. sorry. Enggak, tadi bercanda aja. Asik. Namun asik ya namanya ini Cecep. Tetangganya Cecep. Iklan nanti. Nah kalau ini Cecep sendiri nih selain kuliah mungkin gimana nih cara membagi aktivitasnya antara bermusik dan mungkin perkuliahannya gitu? Kalau saya di pagi hari kalau ada jadwal perkuliahan karena sekarang ini sudah semester akhir ya pasti ketemu dosen gitu yang seringnya. Kalau membagi untuk musik saya biasanya kalau ada waktu senggang itu latihan nyanyi-nyanyi cari-cari chord lagu begitu. Oke, mantap banget pokoknya ya. Nah, tadi udah ngobrol banyak ya pemirsa RRI Net dan ini saatnya kita buat
dengerin lagi nih, ada 2 lagu lagi, ya ini ada Rayuan Pulau Kelapa, sebuah karya dari Ismail Marzuki, dan juga ada lagu Menunggumu. Ini lagu kalau nggak salah dulu jadi soundtrack sinetron nih, Asmi nonton banget nih. Dan ini lagu yang dibawakan oleh Peter Pan featuring dengan Chrisye. Jadi buat pemirsa RRI.net, selamat menyaksikan. Halo pemirsa RRI Net, saya akan membawakan lagu Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki pada tahun 1914. Lirik lagu ini berisi tentang indahnya Indonesia, termasuk flora, kepulauan dan pantainya, menggambarkan tentang indahnya Indonesia. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Halo pemirsa RRI.net Palangkaraya, saya akan membawakan lagu Menunggumu ciptaan Najril Ilham atau yang lebih dikenal dengan Ariel Noah. Lagu ini diciptakan pada tahun 2004, dipopulerkan oleh grup musik Peter Pan yang berkolaborasi dengan musisi legendaris Chrisye. Selamat mendengarkan. Dalam sebuah cinta terdapat bahasa yang mengalun indah, mengisi jiwa, merindukan kisah kita berdua yang tak pernah bisa akan terlupa. Gelar rindu ini masih milikmu, ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu. Di dalam masa indah saat bersamamu yang tak pernah bisa akan terlupa. Pandangan matanya menghancurkan jiwa dengan segenap cinta. Aku bertanya, bila rindu ini masih milikmu, hadirkan sebuah
Tanya untukmu, harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu. Dalam hatiku menunggu, dalam lelahku menunggu aku. Dalam hatiku menunggu, dalam lelahku menunggu aku. Masih menunggu, bila rindu ini masih milikmu. Ku hadirkan sebuah tanya untukmu, harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu. Dalam hatiku menunggu, dalam lelahku menunggu, dalam hatiku menunggu. Dan masih di RRI Lab Music, di RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Dan tadi udah ada 2 lagu ya, Rayuan Pulau Kelapa sama ada lagu Menunggumu. Nah, dan tadi kita dikejutkan karena ini berubah formasi ya, tiba-tiba ini Cecep tiba-tiba menjadi vokalis dan bertukar posisi nih, untuk main kahonnya berbeda. Wah, ini ada apa nih ya kira-kira ya? Nah, boleh deh kita tanya-tanya ya Kak Dea ya. Nah, aku mau nanya nih sama kalian bertiga mungkin Yang muter aja nih, yang muter ini. perwakilan nih nanti yang jawab. Vokalis mungkin biasanya siapa. jawab vokalis ya. Biasanya sih vokalis nih yang jawab. Nah, aku mau nanya nih Kak, mungkin ada nggak lagu yang kalian ciptakan sendiri dari grup ini? Sebenarnya belum sih, karena grup ini baru terbentuk ya, jadi bisa sih kapan-kapan ya Om ya Tapi bikin lagu. sebenarnya ya, sebenarnya ini juga punya talenta semuanya. Si AA Cecep nih, AA Cecep siap. sama Louis itu semua punya talenta. Semuanya yakin punya lagunya masing-masing. Cuman belum dipublikasikan mungkin sekarang. Oh begitu, waduh ditunggu-tunggu banget nih, berarti kapan dipublikasinya? Udah nggak sabar juga nih Dea mau denger. Karya-karya dari abang-abang semua yang banyak banget juga kebisaannya ya. Nah mungkin tadi kan katanya yang lagu Kota Palangkaraya, lagu Palangkaraya ya, itu ciptaan sendiri. Nah Bujur Gada Bengkok. betul, itu ciptaannya siapa Bang? Saya cipta sendiri lagu itu. Oke. Oh begitu. Ya. Nah kalau untuk abang sendiri mungkin ada berapa lagu nih yang udah diciptakan? Saya sudah lumayan banyak, di YouTube juga ada. Ya ini kalau bicara dunia seni, memang di Indonesia itu aneh. Cuman mengcover aja pada di Lex sekian juta ya. Betul. Padahal cuman nyanyikan lagunya orang. Namun yang punya karya sendiri itu malah nggak pernah dapat dukungan. Betul. Jadi ini saya selalu bukan debat ya, kita sharing ringan. Yang istimewa mana sih? Dia hanya membawakan lagunya orang. Satu itu. Kalau memang vokalnya bagus, kenapa nggak bikin cipta lagu sendiri, ya kan? Muncul, dapat likes jutaan orang, itu saya baru angkat jempol. Kalau untuk ini bukan masalah sirik dengki, suka atau tidak suka. Saya selalu mendukung siapapun seniman yang punya karya sendiri, seperti kata gitaris mantan Bumerang, seniman itu mencipta sendiri, bukan mengcover lagunya orang. Siap. Di YouTube ada itu ya, di YouTube. Iya. Ya seperti saya, ini Cecep juga, Mas Tio itu juga punya karya juga. Makanya ini kesempatan ya para pemirsa. Ya kami bukan gimana-gimana, mungkin bisa dibuka di YouTube kami ya. Karya kami ya, Mas Tio juga punya karya lagu, juga punya karya art ya, art limbah dari kayu menjadi bahan yang nilainya menjadi tropi, menjadi cindera mata ya itu ya, gitu ya. Jadi itu perlu didukung, makanya saya bukan mengembosi ya, mungkin para pemirsa ini arif dan bijaksanalah memberi subscribe atau apa istilahnya?
jempol ya, Like, jempol di medsos itu ya yang punya karya sendiri deh kalau bisa gitu loh. Oke. Jadi support juga sama musisi lokal terutama ya. Harus musisi lokal betul. Kota Cantik harus kita dukung yang punya karya Siap, sendiri. Setuju gitu banget. ya. Nah, tadi kan ngomongin soal cover ya. Nah, kalau ini kan kebetulan di hari ini selain membawakan lagu sendiri, dari grup Luwes juga mengcover beberapa lagu. Tapi ada nggak sih lagu yang memang baru pertama kali baru dibawakan di sini eksklusif gitu? Atau udah beberapa memang udah pernah dibawain sebelumnya di penampilan sebelumnya gitu? Kita jarang karena sesuai permintaan dari Mas Pauline kemarin juga ada Mbak Riana ya, Mbak Supriyana Pak. Iya. Ya kita karena lagu pop umum ya kita sesuai permintaan. Kalau kita diminta karya sendiri ya kita siap. Mas Tio juga punya karya. Oke. Ini Cecep juga punya karya. Kita siap di sini misalnya diminta khusus karya sendiri kita sangat siap. Namun permintaan kita harus lagu pop. Oke. Orang yang sudah umum ya karena saya ngefan sama karya-karya balada semua Indonesia ya. Kebetulan Bang Iwan Fals juga teman saya jadi saya sering memang lebih fresh saya bawakan karya Iwan Fals gitu. Oke, siap. Nah, berarti kan memang ibaratnya mengutamakan karya sendiri ya, Kak ya, atau Bang ya. Tapi kalau ini kan otomatis akhirnya memilih beberapa lagu. Nah, kalau boleh tahu nih, alasan jadi memilih lagu-lagu ini untuk dibawakan hari ini, pasti kan tadi udah dibilang juga ada lagu-lagu yang memang kakak atau abang suka, yaitu lagu-lagu karya Bang Iwan Fals dan lain-lain. Tapi ada nggak sih lagu yang punya makna, mungkin masing-masing nih, pasti kan ada lagu-lagu pilihannya, pasti kan ada nyumbang, aku kayaknya lagu ini deh, aku lagu ini deh, kayak gitu. Nah boleh dong satu-satu mungkin dari Bang Tio, Bang ini Cecep sama Bang Luwes, masing-masing ya, boleh disampaikan kenapa lagu ini yang dipilih dan lagu pilihannya apa sih kayak gitu, boleh dong. Ya kalau tentang karya dari Bang Iwan Fals ya kami sama Mas Tio memang sering bawakan lagu-lagu itu. Berarti satu paket nih kalau Iya, Bang satu Luis paket, sama iya. Tio. Teman-teman Ini masih- OI ya. Ini Cecep masih bayang-bayang. Masih baru didoktrin. Iya. Sorry tentang cover. Kenapa kalau kami kan nggak direkam bagus ya? Oke. Dalam tanda kutip ya, direkam bagus terus dimunculkan di medsos itu kan jelas-jelas pengen cari simpati. Oke. Nah, kami sama Bang Tio punya juga di YouTube lagunya Bang Iwan, namun kan kita nyanyi di panggung aja jreng langsung diunggah. Oke. Betul. Kan Nggak beda lewat ya. proses editing gitu Bang ya. Beda tidak menjurus dipasarkan. Oke. Kalau Benar. sudah direcording dengan bagus, dipasarkan di medsos ya banyak pengcover itu live mungkin saya kira nggak bagus. Karena jam terbang itu sudah kelihatan gitu loh. Betul. Kan gitu. Nah kalau ini Cecep, Lagu yang Mungkin punya punya makna makna. tersendiri kayak gitu. Lagu yang punya makna. Cep, jangan goyang-goyang gitu loh. Iya. Santai aja. Buat saya lagu yang punya makna itu lagu Sesaat Kau Hadir Oke. yang Sesaat bakal dinyanyikan nanti. Ini ya. nah nanti ya, oke. siap. Sudah di-spill Lagu tuh. ini tentang menceritakan hadirnya seorang pasangan yang membuat harapan atau semangat kembali ada. Begitu. Nah aku juga mau nanya lagi nih ya Bang ya. Nah kalau untuk satu lagu, ini biasanya kan kalian kalau mau tampil mungkin contohnya di malam hari ini, kalian latihan dulu nggak biasanya Bang? Ada proses latihannya gitu gimana? Kalau kami berdua sudah latihan karena di kafe ya. Oh ya. Cuman yang ini Cecep ini kan masih bayang-bayang. Jadi bayang-bayang di sini tadi. kita nggak ada latihan. Waduh, memang Cuman lagu langsung aja. on stage aja langsung. Ya lagu dikirim di WhatsApp. Ini Mas Tio bingung tadi mempelajari. Iya. Karena jarang kita nyanyikan ya yang dinyanyikan. Cecep. Tapi yang namanya memang jiwa musisi itu langsung jalan aja begitu Bang. Yang penting luwes aja. Yang penting luas sesuai nama bandnya, betul sekali. Nah kita juga masih dalam pandemi ya, kalau kemarin-kemarin tuh Bang. Nah biasanya kalau selama pandemi kemarin gimana tuh Bang? Proses latihannya mungkin kumpul-kumpul, mungkin dari Bang Tio sama Bang Luis sendiri nih, gimana? Kalau selama pandemi itu memang ini ya, karena pergerakan kan dibatasi semuanya. Jadi kita juga apa ya, kayak kita itu Terpenjara. bukan, artinya tuh kita tuh kayak bergerak di belakang layar ya. Artinya Oke. kita tetap komunikasi tapi kita nggak bisa kumpul bareng kan begitu.
tetap jalin komunikasi antara satu teman dengan komunitas juga tetap berjalan tapi tidak bisa kumpul. Nah begitu sebenarnya kalau berkarya itu nama kita berbicara berkesenian itu berkarya itu selalu ya, walaupun justru malah di pandemi ini karena tidak bisa bergerak banyak kumpul sama teman-teman karena aktivitas saya itu banyak juga di komunitas mungkin sama kayak Mas Luis juga. Jadi justru di rumah itu kita banyak bikin karya sebenarnya. Begitu. Malah banyak bikin karya karena di rumah aja, ya betul. Nah sama tadi kan kita udah bahas juga nih masalah YouTube juga kan tadi dari yang cover-cover lagu juga. Nah mungkin dari abang-abang nih, mungkin perwakilan juga, gimana sih sisi positif dan negatifnya tanggapan abang tentang mungkin media sosial yang sudah berkembang banget nih sekarang nih. Ya kalau saya sih sangat negatif pengcover itu ya. Sangat Karena negatif apa? Ya? Sangat negatif dan merugikan sang pencipta. Betul. Karena apa? Tanpa izin satu dan dikomersilkan itu yang jadi masalah. Namun seperti kami pengamen nyanyikan lagu siapapun artis Indonesia, karena kita nggak direkam dengan bagus, kita nggak niat menjual, kita hanya mengamen, sekedar mengamen, itu yang nggak jadi masalah. Betul. Namun direkam bagus, dimunculkan kan mereka ada timnya ya, ada timnya, bahwa kan saya dapat bocoran pengcover itu bahkan dikumpulin di sebuah kafe, dikasih bayaran, suruh ngikutin seolah-olah menjadi artis. Kan mereka punya tim. Ya, tim kameramen, tim pemasaran dan sebagainya. Jadi ya kalau saya itu sangat, bagi saya itu jempol ke bawah kalau saya pribadi ya. Namun saya angkat jempol kedua jika siapapun khususnya warga Kota Cantik bikin karya sendiri diunggah di YouTube, pasti saya jempol, pasti saya komentari dan saya wartakan ke teman-teman. Teman-teman ini dukung, ini karya sendiri. Namun kalau yang pengcover jempol ke bawah aja. Oke, siap. Keras, memang didikan militer nih. Luar biasa, tegas pokoknya. Itu pribadi ya, pribadi saya seperti itu. Tapi tidak salah juga Bang. Karena sorry, ada teman namanya kelompok pengamen jalanan KPJM Malioboro. Saya kan mencipta lagu nyanyian Kali Code di Jogja, dan namanya kota, namanya sungai, namun bacanya Kali Code, bukan Kali Kode. Lah saya mencipta itu, teman itu nelpon saya, lagu saya mau dibawakan tuh. Mas aku izin ya lagu sampai tak nyanyikan, wah dengan senang hati. Iya betul, yang penting itu kan izin dulu. Ya itu, etika. Betul, setuju banget. Nah jadi tadi udah ngobrol banyak juga dan kayaknya nggak lengkap rasanya kalau kita nggak kasih lagi persembahan nih dari teman-teman grup Luwes tentunya. Dan ini kali ini tadi udah disusul sama Bang Ini Cecep ya tentang lagu Sesaat Kau Hadir. Nah jadi lagu ini adalah lagu dari Uta Likuma Uti Lukumahua. Oke, dan juga nanti juga akan ada lagu Tanah Airku yang diciptakan oleh Ibu Sut ya. Nah jadi buat pemirsa RRI Net jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan. Halo pemirsa RRI Net Palangkaraya, saya akan membawakan lagu Sesaat Kau Hadir, ciptaan Budi Baktiar dan Adi Murdianto. Pada tahun 1987, lagu ini dipopulerkan penyanyi legendaris Uta Likumahua. Lagu ini menceritakan tentang sebuah energi besar yang diberikan melalui hadirnya seseorang pasangan yang membuat harapan dan semangat kembali ada. Selamat mendengarkan. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku.
membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Sesaat kau hadir. Halo pemirsa RRI Net Palangkaraya, saya akan membawakan lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud pada tahun 1947. Lagu ini mencerminkan nilai cinta tanah air yang tinggi. Hal ini diambil dari sepenggal lirik yang ada pada lagu ini, yaitu biarpun saya pergi jauh tidak akan hilang dari kalbu. Selamat mendengarkan. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Tanah air. Dan pemirsa masih di RRI Live Music dan masih di RRI Net juga, tentunya tonton apa yang Anda dengar. Dan tadi kita udah dengerin lagi 2 persembahan lagu dan masih dibawakan dengan apik sama suara emasnya dari Mas Ini Cecep ya. Waduh, enak banget ya dia ya. Dan tentunya kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Kayaknya ini udah masuk segmen terakhir aja ya, nggak kerasa karena saking asiknya nih ngobrol tentang permusikan duniawi ini ya. Waduh. Nah, jadi kita mau ngulik lagi nih sama abang-abang sama kakak-kakak sekalian. Mungkin kali ini terkait tentang apa ya, bisa dikatakan kalian ini selain di luas grup ini tergabung di grup musik lain nggak?
Bang atau Banyak. gitu? Ya, boleh tuh. Cabang-cabang juga ya Bang. Beda ya? nama aja orangnya sama. Iya ya, beda-beda. Biasanya satu personil ganti namanya nanti lain lagi gitu. Kita ada khusus lagu-lagu Kos Plus. Ada. Ya kami anggota sama Mas Tio juga. Ada grup Nekat. Nekat. Pokoknya ganti lagu-lagunya nanti khusus ke lagu apa nanti nama bandnya ganti juga gitu. Iya, orangnya sama aja. Orangnya itu aja. Tergantung situasi ya. Kalau Mas ini Cecep? Kalau saya biasanya ada band di kampus itu karena organisasi musik anak FISIP. Saya tergabung di sana, terus saya bikin band sama teman. Sebenarnya saya itu kesana kemari aja sebenarnya. Rolling sama band-band lain. Kalau bisa diminta ya saya bisa gabung sama mereka. Oke, siap. Nah, tadi kita udah ngomongin soal ininya ya untuk bandnya. Tapi kalau untuk apa ya bisa dikatakan pengaruh bermusik nih, mungkin buat Mas Luis nih khusus nih pertanyaan kita siapkan buat Mas Luis. Pengaruh bermusiknya Mas Luis ini dari mana nih, Mas kira-kira? Kayak genre yang dipilih kayak gitu dan selera musiknya mungkin boleh dikasih tahu ke pemirsa dari net sekalian. Iya, pemirsa di rumah. Selamat malam lagi ya karena belum selesai acara. Jadi saya waktu masih kecil om-om saya yang grup rock Alpamas itu kan kelas-kelas dunia ya. Oke. Ada band legendaris Young Wi, Blink Boy dan sebagainya. Lah terus kakak saya sendiri juga bawakan lagu-lagu barat. Jadi satu rumah itu pening dengerin lagu barat. Makanya saya sampai sekarang genre saya suka membawakan lagu karya anak negeri Indonesia, khususnya balada. Balada dari lagu karya Bang Iwan Fals, juga karya Ebit GAD, ya juga Uli Sigar, ada almarhum Sujaro atau Gombloh tadi, ya nama aslinya kan Cak Jarwo ya panggilannya. Itu kebetulan Surabaya dekat rumah ibu juga. Jadi saya tuh dua darah Surabaya sama darah Jogja. Kalau bapak di belakangnya Segidok, satu RT ya gitu ya, almarhum bapak. Namun saya besar di kota Jogja. Jadi genre musik saya ya balada, country ya. Siap. Nah itu kan tadi genre musiknya Mas Luis ya. Tapi kalau Mas Cecep sama Mas Tio, genre musiknya lebih sukanya apa? Boleh dong. Kalau saya sendiri genre musiknya suka pop, suka jazz gitu. So jazz, main Karena biola. Pengaruh dari teman-teman juga sih sebenarnya. Oke, kalau Mas Tio? Kalau Mas Tio gimana? Kita ini sebenarnya kalau saya sendiri kayak seperti bunglon aja dah. Bunglon, kemana-mana bisa. Mau dangdut ayo. Mau Dangdut sih. keroncong ayo. Oke. Multi talent banget. Tetapi ini ada memang ada spesifikasi memang kalau yang saya rasakan sendiri itu karena saya itu banyak dari kecil tuh mendengar hampir mirip ya hampir sama Mas Luis tuh sama almarhum Frankie ya. Jadi memang banyak larinya arahnya ke balada memang. Oke. Beda memang dirasakan itu memang beda. Kita bermain musik mungkin genrenya reggae gitu ya mungkin ya. Terus nanti genrenya apalagi dangdut, terus apalagi yang lain itu memang kalau dirasakan itu beda memang. Kalau saya lebih nyaman ke balada. Iya, mungkin Mbak Mas rohnya karya balada itu coba kalau nggak percaya bisa dibuktikan ya. Setiap di panggung orang nyanyikan lagu yang selain balada, habis balada itu muncul lagu yang di belakangnya balada itu kayak habis. Tenggelam. Ya. Saya setuju itu Bang. Karena rohnya kuat lagu-lagu balada itu. Betul. Coba kalau nggak percaya bayangin dibuktikan. Ya. Hanya kalau bisa ditaruhnya balada itu di puncak ya. Iya. Sebelum kasihan band yang tampil. Iya betul. Biasanya musik balada itu untuk yang terakhir. Untuk gong. Ya, karena karsiman yang di bawahnya nanti begitu ngangkatnya berat. Iya. Ya nggak tahu itu apa itu perasaan saya atau memang kenyataannya iya sih. Oke, itu jadi tantangan sendiri ya, ya Mas ya. Tapi kalau kita ngomongin tantangan nih, tantangan jadi seorang musisi apa sih Mas Luis? Tantangannya itu banyak apalagi penyanyi kafe. Oke. Saya selalu bilang semua lagu bisa kecuali yang nggak bisa.
Kan itu ya. Iya betul. Semua lagu bisa kecuali yang nggak bisa. Kalau kita di request, kebetulan yang nyanyi itu dikasih nada A nggak masuk, nada G nggak masuk. Saya selalu bilang di sini mau nyanyi pakai nada apapun A sampai Z kita layani. Asik. Jadi walaupun nadanya K kacau ya kita genjreng aja. Kan hiburan. Iya betul. Itu masih bisa dinikmati ya. Nah kalau ini untuk tadi kan ada untuk keharmonisan sendiri nih. Kira-kira apa sih yang bahasanya apa ya bisa dikatakan konflik yang terjadi biasanya sebagai sebuah grup nih? Apakah rebutan pick gitar gitu? Atau rebutan ya aku aja yang nyanyi, kamu aja yang main gitar? Enggak, kalau kita sama Mas Tio kita enjoy aja menyanyi aja. ini, nyanyi mau pegang aja, ini. begitu. Kita enggak selalu tensi tinggi, mau suruh pegang kajon, mau pegang bass, atau pegang setrum ya kita lakukan. Kalau Mas ini Cecep, pernah nggak kayak konflik gitu sama teman satu bandnya? Kalau konflik sih pernah sih, cuman konfliknya cuman kecil aja. Cekcok karena tidak sependapat sama teman begitu. Oke. Aku mau nyanyi lagu ini, enggak aku nyanyi lagu ini. Pernah Iya, nggak? Beda Aku gitu pakai ya? pick gitar yang ini, Iya. yang merah kamu yang pakai aku Aku ini. aransemennya gini, aku mau lagunya begini, aku mau lagunya dijadiin begini ya. Biasanya gitu. begitu. Aku pakai pick gitarnya yang dari kartu perdana. ada yang dibikin kan? Yang dipotong-potong. Yang dipotong-potong gitu. Nah kalau untuk misalnya ada masalah nih, pasti mungkin ada, tapi mungkin gak sering ya. Biasanya solusinya gimana sih dalam sebuah grup nih supaya bisa menyelesaikan masalahnya tadi itu? Solusinya sendiri tentu dalam sebuah grup harus apa ya? Kalau musisi beda ya, sambil ngomong sambil ngejreng. Iya. Ada musik-musiknya juga di belakang. Gak apa-apa lanjut aja. Lanjut. Lupa sama pertanyaan. Ini tantangan, kalau ada tantangan, pasti ada tantangan. Nah pasti kita ada solusinya, kira-kira supaya meredam emosi sesaat kayak gimana, kayak gitu menurut Mas ini Cecep sendiri. Kalau dari saya karena kebetulan kebanyakan temannya memang pemain musik. Untuk meredakan suatu masalah itu dibutuhkan sebuah kesabaran aja, gitu. Saling sabar ya. Iya. Pokoknya sabar aja. Nah, aku mau nanya lagi juga nih ya. Tadi kan udah kita bahas juga dari Bang Luis, dari Bang ini Cecep, terus Mas Tio juga udah main di kafe-kafe ya. Gak cuma satu kafe, tapi dari kafe ke kafe. Aku mau nanya nih, jujur ya, berapa penghasilan main di kafe? Mungkin Bang Luis. Wah. Waduh. Kalau bilang itu mahal banget lo manggil kita itu. Waduh. Berarti cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya Bang? Ya boleh dikatakan begitu. Ini kalau boleh dibuka, saya sama Mas Tio kan ngegrup ya. Ini ya mungkin bagi saya banyak banget, mungkin bagi panitia kecil ya. Kalau ngundang kami berdua tuh satu lagu 1 juta. Waduh, tuh. Satu lagu. Satu lagu 1 juta. Namun itu kita nggak pernah sok ngartis ya, boleh dikatakan kita selalu luas tadi. Panitia ada dana berapa, ya kita lanjut. Jadi kita nggak pernah kayak anak-anak kemarin sore ada yang punya kafe di seberang sana ya di Kereng itu, masa Om mau minta sekian, nilainya besar dari saya ibaratnya budgetnya. Terus oke, kalau mainmu bagus saya kasih lebih, akhirnya nggak berani karena sok ngartis tadi. Iya. Baru punya kemampuan Jungkuku sudah menawarkan budget yang tinggi. Lain dengan kami berdua. Kami Ada harga, ada berdua kualitas. jam 2 jam terbang sudah oke, namun kita nggak pernah. betul. Kita persaudaraan. Nggak pernah mematok harga yang Nggak pernah pasti kita, ya. Karena untuk yang kalian tahu juga nih para pemirsa di rumah, jangan main-main sama penghasilannya dari musisi. Jangan main-main. Nah, untuk tips and trick nih Bang, supaya bisa bermusik seperti kalian, bagaimana nih? Mungkin siapa perwakilannya mau ngomong boleh? Ya komitmen. Komitmen. Apapun tuh komitmen. Ada murid saya gitar, setiap ketemu akord atau kunci ya, itu mengulang lagi. Terus saya beri contoh,
itu loh putranya mantan wakil wali kota Palangkaraya, Bapak Mufid, dua-duanya les gitar sama saya. 3 bulan selesai sudah bisa nyanyi 100 lagu lebih. Waduh. Tapi ada juga nih Mas yang kayak misalnya belajar gitar, baru belajar dikit jarinya udah bengkak, udah nyerah, udah capek katanya. Itu orang-orang kayak gitu tuh berarti komitmennya yang kurang ya? Dia nggak akan bisa, mau dia datangkan guru yang hebat nggak akan bisa. Oke. Karena dari dirinya sendiri Iya. udah banyak ngeluh gitu. Iya, banyak mengeluh sakit. Ya itu, apapun itu komitmen ya. Kalau kita komitmen, walaupun kita seperti Mas Tio ya punya usaha di rumah, boleh di Bayangkara Jalan Geobos ya, bisa punya art di situ. Nah. Bisa berkunjung sana untuk cindera mata, bikin trofi, ada lomba-lomba, bisa hubungi Mas Tio. Bisa atur waktu, siang dengan kerajinan, malam dengan nyapik bass kan itu. Memang benar-benar seniman sejati ya Mas Tio ini ya. Wah. Hidup. Sebentar, ini tak luruskan aja. Gimana. Sejati repot. Jadi sebenarnya itu gini, apa namanya, kalau kita mau bisa itu memang harus apa namanya, disiplin ya. Oke. Artinya disiplin itu kita dari diri kita sendiri memang harus pengen. Walau kalau dipaksa pun, kalau memang dari kita nggak ada niat tuh nggak bisa juga. Betul. Yang pertama tuh, yang kedua itu bermain musik itu tidak ada yang apa yang mahir ya, karena semua itu belajar terus. Walaupun yang mahir, contoh gini ya, kalau yang mereka sudah senior, kalau dikasih lagu yang baru kadang-kadang bingung juga. Kecuali memang dikasih not, dikasih not kita 9 not kan aman. Nah kalau yang karena kan kebanyakan itu kita tuh bermain menggunakan insting, bukan menggunakan apa namanya not ya. Ini beda ya. Latar belakang yang beda. Kalau latar belakang yang anak sekolah itu mereka memang dididik dengan not. Betul. Jadi mereka melihat not terusnya. Mungkin instingnya kurang. Mungkin. Tapi bisa juga instingnya jalan. Nah, kalau yang apa pengamen-pengamen jalanan ini kebanyakan menggunakan insting. Jadi memang kalau dikasih lagu itu kadang sambil mencari, sambil mendengarkan juga. Kalau suaranya nyanyi itu apa? Kecil loh, kita bingung juga nih mau lari kemana nih kotnya larinya, begitu kan? Betul. Kita maksudnya saling mengikuti. Artinya itu apa? Kita tuh harus selalu belajar dan belajar begitu. Bermain musik, bekerja apapun semuanya, nggak ada yang apa namanya senior yang mahir, semuanya pasti belajar. Nggak ada yang instan. Oke, siap. Nah, tadi udah banyak juga itu pesan-pesan juga buat teman-teman ya, pemirsa sekalian. Nah, mungkin kalau pesan-pesan boleh dari Mas Luis nih, ada nggak pesan-pesan juga nih buat para pemirsa RRI sekalian, terutama buat teman-teman kita yang masih muda, yang mungkin punya minat, tapi takut nggak punya bakat, atau dia punya bakat tapi kayak nggak minat. Nah, kayak gimana tuh pesan-pesannya supaya dia bisa lebih apa ya, bisa mendorong dirinya sendiri kayak gitu, supaya bisa bermusik seperti teman-teman. Mitra kasih ya pemirsa di rumah RRI Net ya, tentunya memang seni musik bermain gitar itu tidak seperti belajar yang lain. Karena belajar yang seperti matematika, puisi ya, karena dia kan dua tangan ini nggak begitu fungsi ya dalam, walaupun ada gerakan acting ya, namun ini kan khusus, yang sini harus menekan, yang satunya harus memetik. Jadi belajar gitar tuh yang memang sebetulnya pertama sudah punya bakat ya, anaknya komitmen, tidak perlu dorong-dorong seperti kata Mas Tio ya, tidak harus dipaksa gitu ya, punya komitmen dan kemauannya kuat. Makanya saya selalu bilang murid saya waktu di Kaltim dulu itu lumayan banyak yang memang betul-betul punya bakat, niat dan rajin. 3 bulan saya jamin pasti bisa dari awal itu. Dari D sampai memetik bening, dari C metik sampai bening ya, bukan jangan bening ya, sayur bening petikannya maksudnya, jernih gitu ya petikannya. Nah, itu jika memang dia belajar, ketemu Kamis sama Minggu ya, seminggu 2 kali. Kalau di kursusan di les-les itu mahal, karena gini ya, mau pintar gimana, ini semua ya. Jadi 1 jam masuk ruangan, dikasih tugas, gurunya keluar. Selang 5 menit hampir selesai baru gimana, bisa apa, mau pinter gimana siswa. Betul. Gitu kan. Namun begitu ketemu seorang Luis, orang tuanya, wah kemarin nggak kayak gini mas, bla bla bla, ya itu
karena mau ini aja kan. Kalau Luis murah meriah, yang penting anak minat, bahkan gratis pun, khususnya di Kota Cantik. Mau belajar gitar sama Luis bisa hubungi. Oke, siap. Sedikit mungkin bisa. Boleh, Mas tambahin. Tio. Sebenarnya kalau kalau ini mungkin saya berbicaranya umum aja ya, tidak hanya di musik saja. Nah ini mewakili kebetulan di sini memang musik ya. Oke. Tapi kalau untuk bakat minat itu sebenarnya itu anak-anak yang punya bakat harus dikembangkan memang. Apapun bentuknya, nanti dari situ nanti akan kelihatan. Kalau tidak mencoba itu kelihatan pemah nih, Mas siapa nih? Hasbi. Mas Hasbi ini punya bakat model gitu ya mukanya. Kelihatan ya. Kelihatan. Tapi mau berlenggak-lenggok di Cimalu terus gimana orang tahu? Betul. Kan belum mencoba. Belum dicoba. Nah, harusnya mencoba dulu. Nanti Tapi pakai bikinnya apa daster? Bikin Pakai aja model. deh. Saya nggak cocok pakai daster. Nanti ketahuan. Oh ini Mas ini nggak di sini deh. Ini sepertinya di host aja deh. Ini pasnya begitu. Nanti diarahkan nanti ke sana. Nah di host ini tadi terus akhirnya diarahkan. Akhirnya anak itu yang pertama itu membangun kepercayaan diri itu yang penting sebenarnya tuh. Betul. Seperti lomba itu bukan menangnya dicari ya, tapi bagaimana anak ini membangun kepercayaan diri bisa ikut berpartisipasi dalam sebuah event. Oke. Nah sebenarnya bukan juaranya dicari, tapi bagaimana kita bisa berpartisipasi dan mental kita yang dipupuk. Nah itu sih. Bagaimana dia menikmati prosesnya ya. Jangan nuntut hasilnya aja, tapi prosesnya dinikmati. Prosesnya itu yang penting. Oke. Jadi anak-anak yang punya bakat kalau nggak berproses tidak akan kelihatan. Begitu. Nah, betul, sepakat sekali. Nah, sekarang kita ngomongin keseluruhan nih dari teman-teman grup Blues yang mungkin memang bisa dikatakan baru disatukan ya untuk Mas Indi Cecep. Tapi kalau Mas Tio, Mas sama Mas Luis kan udah sering banget nih. Udah nggak bisa diragukan lagi. Nggak usah diragukan lagi, langsung klop kayak gitu. Nah, kira-kira rencananya ada nggak sih suatu proyek atau proyek serius kayak gitu bisa dikatakan yang memang ingin digarap nih sama teman-teman dari grup Luis ini sendiri? Kalau berbicara rencana tuh selalu ke depan ya kita berbicara Oke, bukan ke siap. belakang. Ini berbicara rencana masalahnya. Iya. Artinya doakan, saya minta doa sama teman-teman juga semuanya yang ada pembicaraan bahwa sebuah musik itu kalau digarap bersama-sama memang tambah nyaman didengar ya. Mudah-mudahan nanti proyek selanjutnya kami berkolaborasi bertiga ini luwes ini bisa menciptakan sebuah kolaborasi yang nyaman mungkin bisa didengar pada pemirsa semuanya. Oke, siap. Ada tambahan, Mas Luis ada tambahan atau Mas Cecep ada tambahan? Iya, kalau semua pekerja seni khususnya musik tuh pasti kedepannya ya pengen lebih ya. Pengen lebih. Siap. Kita ada mungkin ya hoki tadi nggak ngerti ya. Kebetulan kami bertiga baru gabung ya. Semoga aja bisa dilanjut. Oke, nah dan kali ini kita dengerin lagi nih ada 2 buah lagu yang akan dibawakan yaitu Selalu Ada, ini dari Blackout dan juga akan ada lagu Indonesia Jaya, sebuah lagu yang diciptakan oleh Liliana Tanusudibio. Jadi langsung saja buat pemirsa dari Inet, selamat menyaksikan. Halo pemirsa RRI Net Palangkaraya, saya akan membawakan lagu Selalu Ada, ciptaan Sepudin Juhri Ajis pada tahun 2010. Lagu ini dipopulerkan oleh grup musik Blackout. Lagu ini memiliki makna dalam yang menceritakan kisah cinta yang sudah usai atau menceritakan tentang kekasih yang sudah pergi. Pergi yang diceritakan dalam lagu ini yaitu meninggal. Sementara kekasih yang ditinggalkannya belum bisa melupakan kisah cinta tersebut. Oke, selamat mendengarkan. Betapa hancur hati, hilang gairah hidup, serasa hampa, selimuti di jiwa. Tak ada lagi tawa dan tak ada ceria.
semua hilang, terkubur dalam duka. Ia kini telah pergi jauh, terbang tinggi tinggalkanku di sini. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya, dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam anganku, dalam benakku. Betapa hancur hati, hilang gairah hidup, serasa hampa, selimuti di jiwa. Ia kini telah pergi jauh, terbang tinggi tinggalkanku di sini. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya, dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam anganku, dalam benakku. Tuhan, aku tahu, dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam anganku, dalam benakku. Selalu ada Blackout. Oke, lagu selanjutnya adalah Indonesia Jaya, ciptaan Liliana Tanusudibyo pada tahun 2017. Lirik lagu ini yang diciptakan oleh Liliana ini memiliki pesan yang dalam untuk kemajuan Indonesia, seperti jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, serta angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan pernah padam, menggapai cita adil dan makmur Indonesia. Indonesia tanah kelahiranku, nan indah permai kebanggaanku. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci nan abadi negeriku. Jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku, adil makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu,
satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Dan pemirsa masih di RRI Live Music dan masih di RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Dan tidak terasa ternyata perjumpaan kita sudah sampai di penghujung acara di hari ini tentunya. Dan terima kasih terlebih dahulu nih untuk personil dari grup band Luwes ya. Ada Bang Luis Armando, terus ada Bang Sulistio juga, dan ada Bang Ini Cecep. Waduh, luar biasa banget nih udah menghibur kita di malam hari ini ya. Kami sangat terhibur tentunya karena kalian keren banget malam hari ini. Mitra kasih. Iya, karena lagunya kolaborasi, lagu yang pop yang kita kenal sama lagu-lagu yang bernuansa nasionalis. Betul. Luar biasa sekali Bang. Ini menumbuhkan jiwa nasionalis kita, dan tentunya buat para pemirsa RRI Net, jangan lupa untuk selalu mendengarkan RRI dan juga menonton RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Dan inilah persembahan lagu terakhir dari mereka adalah sebuah tembang dengan judul Muhammad Hatta atau M. Hatta yang dipopulerkan oleh Iwan Fals. Jadi terima kasih, kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Terlalu cepat semua, Kau panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta. Jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu, bernisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang sepertimu. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau
juta kepala tertunduk haru. Terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu, bernisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang sepertimu. RRI Live Music.